Terima kasih atas kesediaan dan kehadiran saudara-saudara pada saat ini. Untuk menyikat waktu kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Mirta Widya Mars MHkes selaku Direktur Rumah Sakit RSC Bunda. Kepada Dr. Mirta, saya persilakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Bunda Growth and Development Clinics yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian juga kepada Prof. Asril. Ini Prof. Asril adalah ini sesepuhnya Bunda nih, bukannya sesepuh ini. Beliau sudah dari Bunda berdiri ada di sini. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas support beliau. Kemudian kepada Dr. Irawan, walaupun sering kita konsultasi, jadi ketemunya karena saya di manajemen jadi jarak hampir tidak ada bertemu, tapi saya tahu waktu acara apa gitu beliau jadi dokter kalau saya nggak salah. Kemudian Dr. Ira dari Harapan Kita, sesepuh juga. Oh, mantan Harapan Kita, maaf dok. Sesepuh Harapan Kita. Jadi para senior-senior terutama dari RSCM, saya mengucapkan terima kasih sekali bisa hadir pada acara hari ini. Dan kemudian juga Dr. Risma sebagai Kepala NICU Rumah Sakit Bunda Jakarta. Beliaulah yang selama ini merawat bayi dengan yang mempunyai risiko. Terus terang, saya selalu mengatakan kepada kalau ada pasien yang bertanya bahwa apa sih unggulan Bunda, saya bilang saya tidak jual kecap, micunya nomor 1. Gitu. Karena bukan karena kecap, karena bukti. Karena banyak bayi-bayi kecil. Kebetulan ada bapak dari Bian di sini yang kita rawat dengan 650 gram dan sekarang sudah atau kemarin pulang atau hari ini mau pulang gitu. Jadi mungkin ada yang sharing nantinya. Terus harus berdiri dong. Iya dong. Ya. Tanggal 27 Maret yang akan datang Bunda berusia 40 tahun. Jadi dengan rentang waktu yang sudah cukup panjang, sudah sepatutnya kita memberikan pelayanan paripurna kepada dari hamil, melahirkan, dan tumbuh kembang anaknya. Nanti kebetulan kita juga sudah meresmikan rumah sakit umum di depan. Jadi sampai kalau ininya kalau bisa sampai ke liang kubur kita serve para pasien-pasien kita. Saya juga sangat berterima kasih sama Dr. Lu Yuni karena beliau yang kita selalu desak-desakan kapan nih karena ini udah tahun yang lalu proyeknya sebenarnya. Jadi karena beliau ini orang penting di mana-mana, jadi harus tertunda hampir 1 tahun. Kita sebenarnya selama ini sudah mempunyai dokter-dokter yang hebat ini sudah berpraktek di Bunda sebenarnya, tapi belum terkoordinasi sebagai satu tim tumbuh kembangnya. Jadi sekarang Dokter Tiwi juga, tanpa Dokter Tiwi saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memanggil dokter-dokter hebat ini, saya nggak bisa. Terus terang saya udah ngakuin sama Prof. Asril, nggak bisa karena dokter-dokter hebat RSCM loh gitu ya. Orang-orang yang mempunyai pendidik dan pokoknya topnya of the top Indonesia lah. Kita tahu Dr. Lu adalah rehabilitasi medik anak dan beliau adalah orang yang paling, kalau saya bilang 1 atau nomor 2 di Indonesia. Jadi untuk ini ada pasien di sini, jadi nggak usah ragu maksudnya. Ya, saya nggak mau menjual kecap, tapi ini kenyataan gitu. Selamat datang Dr. Rizal. Dan saya juga tidak bisa klinik ini terwujud kalau tidak ada Dr. Rizal. Beliau adalah yang kalau nggak izin beliau ini nggak ada terlaksana gitu. Saya perkenalkan Dr. Rizal. Beliau adalah salah satu kalau beliau orang kaya dia bilang. Jadi sesepuh Bunda juga. Silakan dok. Nah, mungkin sedikit dari Dr. Rizal karena beliaulah yang merancang ke depan Bunda ini mau seperti apa. Tumbuh kembang memang kalau kita lihat dari judulnya mengoptimalkan tumbuh kembang. Bayi itu bertumbuh dan berkembang. Saya putuskan dengan adanya bayi dengan risiko. Tentu juga ada tumbuh kembang yang lain yang normal. Dari saya kenal tadi, bayi itu bertumbuh atas dasar
memang pada pertemuan dari sperma dengan ovum. Itu ilmu saya itu aslinya. Berkembang terus menjadi stadium yang paling awal namanya modula. Sel itu sama semua dokter Tiwi ya. Modula sama selnya, bertumbuh dan berkembang pada tahap semua sel-sel sama. Nah, terjadilah diferensiasi. Ini yang menjadi placenta, ini akan menjadi bayi, yang kembali itu terpecah-pecah lagi fungsinya. Ada jadi otak, ada dan sebagainya. Bertumbuh dan berkembang. Kenapa bayi yang satu berbeda dengan yang lain? Itu pertanyaannya. Karena ada faktor-faktor yang terletak pada ibu dan terletak pada anak yang dibawa yang namanya genetik. Nah, ada yang memang faktor dari gennya. Dia berkembang ke arah yang tidak normal, ada yang berisiko. Jadi genetik dasarnya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Dasarnya genetik. Ada yang keadaan normal, ada yang tidak normal. Normal itu apa? Rata-rata ya seperti itu. Yang tidak normal, yang berisiko itu barangkali sebagian kecil. Nah, sebagai kecil itulah yang masyarakat tumbuh kembang dari bayi-bayi berisiko yang dulu kalau nggak salah istilahnya banyak dikaitkan dengan apa yang dikatakan apa? Bayi apa namanya betul Mita? Autisme. Apa itu autisme? Ya pertama yang dibawa dari lahir dan lama-lama dipengaruhi pada waktu dia menjadi dewasa. Bayi yang normal pun risikonya kecil pun akan bertumbuh. Kalau lingkungannya tidak mendukung, dia menjadi tidak normal juga akhirnya, pengaruh environment, lingkungan tadi. Nah, kalau kita lihat bayi, ini pengetahuan seorang dokter kandungan yang sudah 50 tahun praktek kedokteran, yang sudah tidak praktek lagi. Tapi ilmunya masih ada sisa-sisa, katakanlah kuno, kalau para dokter baru. Tapi dasarnya demikian. Autisme itu genetik sifatnya, tetapi ada tingkatnya yang berat, ada yang ringan. Pasti itu. Di dunia itu ada yang kaya sekali, ada yang miskin. Mudah-mudahan normal sama sekali, nggak mungkin seperti dokter Asril semuanya kacau lah dunia ini. Sudah takdirnya begitu, ada yang lebih, ada yang kurang. Autisme juga ada yang ringan, ada yang berat. Nah, bagaimana kita mempengaruhi yang autisme berat itu sampai tidak menjadi beban masyarakat? Tanggung jawab kita. Yang ringan, barangkali kita pengaruhi luar tadi. Pengaruh itu tidak di tangan kita semuanya. Waktu dalam kandung, kandungan nggak sehat, ibunya sakit-sakit, waktu dia bertumbuh dari baru lahir sampai 5 tahun, masih berkembang juga. Kita pengaruhi. Yang kurang-kurang sedikit, mudah-mudahan kita jadikan manusia yang normal. Ini maksud pertumbuhan klinik tumbuh kembang yang mengatakan hanya pada bayi berisiko tadi. Risiko satu-satunya tidak, banyak risiko lain yang kita kedepankan pada waktu awal berdirinya klinik tumbuh kembang dalam masalah autisme tadi. Mereka yang berat tugas kita bagaimana dia mesti hidup nanti, tidak terlalu membebankan masyarakat. Yang menengah siapa tahu kurang beban. Kalau ini kan kita usahakan kembali ke dalam masyarakat tadi, menjadi masyarakat anak-anak yang berguna juga akhirnya. Nah, ada bedanya. Kita pengaruh luar dari pendidikan kita orang tua, orang dewasa. Itu latar belakang berdirinya klinik tumbuh kembang sekian tahun yang lalu, dan nama baru autisme itu terdengarnya hukuman ya. Anak saya autis ya. Anak saya autis, mati apa namanya? Mati kutu itu dibawa ke depan. Jangan putus asa. Anak-anak itu masih berguna. Sekurang-kurangnya kita usaha tidak menjadi beban. Bukan Anda lagi, kakaknya, lingkungan sekitarnya, tanggung jawab kita. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan menjadi keinginan kita semua nanti, tumbuh kembang dan berkembang. Klinik tumbuh kembang saya inginkan bermeta pada generasi penerus di masa kini. Tolong kembangkan, tidak hanya di sini. Jadi menjadi suatu sarana pengembangan anak-anak yang terlantar tadi. Saya senang sekali berdiri. Klinik tumbuh kembang itu harus dikembangkan juga, tidak hanya di sini. Barangkali di Depok menjadi satu pusat tumbuh kembang yang terbesar di Asia. Waduh, di Indonesia sajalah. Kita punya rencana angan-angan besar. Ini menjadi cabang saja mudah-mudahan. Ya,
itu menjadi referral untuk di seluruh nasional. Waduh, angan-angannya gede, tapi itu angan-angan ya biasa Pak Riza, angan-angan gede belum tentu tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita akan dipandu oleh host kita, Ibu Melani Putria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Saya lihat wajahnya sumringah semua tadi ya, begitu masuk ke ruangan ini. Disambut oleh Dr. Tiwi yang dari tadi juga sumringah, gak bisa diem ya, saya lihat dari pagi seksi sibuknya ya. Baik, senang sekali saya Melani Putria bisa menjadi bagian dari acara yang sangat istimewa ini. Kenapa saya sebut acara hari ini istimewa? Karena hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mendapatkan ilmu dan tanda kutip pelajaran yang berharga mengenai tumbuh kembang anak dan buah hati tercinta kita. Tentunya semua bagi Bapak Ibu yang hadir di sini akan mengangguk setuju dan sepakat dengan kalimat memiliki buah hati yang sempurna tumbuh kembangnya merupakan impian atau dambaan bagi setiap orang tua. Betul? Setuju ya? Itu pun merupakan impian bagi saya menjadi seorang ibu atau orang tua baru. Tentunya masalah tumbuh kembang anak ini menjadi prioritas yang utama, baik secara biologis maupun secara psikologis. Dan hari ini kita akan mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi tahapan tumbuh kembang anak kita. Ada 7 orang dokter atau pakar, ahli yang akan bicara, berbagi ilmu bersama kita hari ini. Ini nggak main-main loh, hanya hari ini saja terjadi di Bunda nih. Ya dok ya, baru pertama kali ya. Baru pertama kali 7 orang dikumpulkan bersinergi semuanya satu tim yang solid ini. Dan kita akan bahas mengenai Bunda Growth and Development Clinic yang tentu saja akan segera di-launchingkan hari ini. Sudah ada Dr. Rizal juga, niniak mama kita yang hadir hari ini. Profesor Astril juga niniak mama ya Prof? Sama-sama orang awak. Bapak Ibu maaf ya, saya di sini merasa nyaman sekali karena yang melahirkan suami saya, yang membantu melahirkan adalah Dr. Rizal. Betul, dokter anaknya suami saya adalah Dr. Astril. Lalu dokter kandungan saya Dr. Ivan, dokter anak saya Dr. Tiwi. Jadi saya udah Dr. Risma yang pertama kali menangani anak saya waktu di NICU 5 hari. Jadi berkembang baik insyaallah. Amin. Amin. Sekarang usianya sudah 2 tahun, Dok. Jadi memang benar-benar oh, saya menyusui eksklusif. Masih donor ASI sampai sekarang. Aduh, lengkap semuanya. Kenapa jadi saya ya? Oke, baik. Saya akan segera mulai saja acara kita. Sebelum kita masuk ke sesi talk show nanti, saya akan mengundang terlebih dahulu yang sudah saya sebut sebagai niniak mama tadi. Kalau di Minang atau di Sumatera Barat, niniak mama itu adalah orang yang dihormati, yang selalu mengemong anak-anaknya, keponakan-keponakannya, dan tentunya kita akan mendengarkan sekilas mengenai Bunda Growth and Development Clinic dari beliau. Tentu saja langsung kita undang Profesor Dr. Astril Aminullah. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih Ibu Melani. Sebenarnya apa sih tumbuh kembang itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan barangkali ya. Sebenarnya kita sudah mempunyai klinik tumbuh kembang udah beberapa lama, cuman belum terpadu seperti apa yang diinginkan oleh profesi kita. Nah, saya pakai slide boleh ya supaya lebih lancar. Jadi yang dimaksud dengan tumbuh kembang, tujuan daripada tumbuh kembang ini adalah melakukan deteksi dini ataupun penilaian secara dini terhadap kelainan-kelainan yang mungkin timbul pada perkembangan seorang anak. Tentunya kita bertanya, apa sih yang tumbuh pada seorang anak ini? Apakah tumbuh dan kembang itu sama? Nah, slide berikutnya barangkali di dalam pertumbuhan itu yang biasanya kita deteksi atau permasalahan yang bisa mungkin timbul, yaitu keadaan-keadaan pertumbuhan badan, misalnya panjang badan yang tidak benar atau berat badan yang kurang baik, ya. Juga gangguan-gangguan organ-organ lain, misalnya genitalianya yang tidak bertumbuh dengan baik dan lain-lain. Dan sebenarnya antara tumbuh dan kembang itu terjadi tidak banyak, sangat berbeda banyak. Tetapi di dalam perkembangan, misalnya keterlambatan di dalam gerakan motorik, misalnya pada anak, gerakan-gerakan motorik halus dan gerakan-gerakan motorik kasar itu juga merupakan gangguan dari perkembangan. Demikian juga gangguan koordinasi, gangguan saraf bisa terjadi. Ya, kalau misalnya bayi lahir dengan kekurangan O2, timbul palsi cerebral namanya ya, itu juga akan perkembangan anak itu akan terganggu. Dan
Karena kalau kita melihat banyaknya pola permasalahan yang akan timbul, tentunya kita memerlukan ahli yang macam-macam pula. Karena itulah pada hari ini kita berkumpul berbagai-bagai disiplin ilmu untuk mencoba menyatukan atau melakukan perbaikan ataupun terapi terhadap permasalahan-permasalahan perkembangan yang tidak baik ini. Nah, slide berikutnya, siapa yang akan terkena gangguan perkembangan ini, tumbuh kembang ini? Biasanya ada faktor-faktor risiko, ya. Bayi dan anak yang memiliki faktor-faktor risiko terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan, dan dia memerlukan pemantauan jangka panjang. Kita lihat bahwa bayi dan anak ini banyak yang bisa terjadi gangguan. Misalnya anak dengan gizi yang kurang baik, atau anak dengan penyakit-penyakit yang berat, dan sebagian besar adalah bayi-bayi. Nah, saya beri warna kuning tersendiri terhadap 4 yang terakhir ini. Ini adalah semua bayi-bayi yang sering mengalami perkembangan tumbuh kembang anak. Jadi merupakan faktor-faktor risiko pada bayi-bayi, pada pertumbuhan pada anak ini. Nah, kalau kita lihat, ini semuanya adalah bayi baru lahir, ya. Bayi yang berat lahirnya di bawah 1.500, bayi di bawah 32 minggu, bayi dengan penyakit-penyakit yang berat pada waktu lahir, dan bayi dengan infeksi-infeksi segala macam. Nah, kenapa saya tandain? Karena saya ingin membahas masalah ini secara lebih rinci lagi. Slide berikutnya. Karena bayi-bayi, terutama bayi berat lahir rendah, itu mempunyai ciri-ciri yang khas, ya. Secara global angka kejadiannya itu tidak banyak, tidak berbeda banyak, tidak berubah angka kejadiannya dalam 20-25 tahun terakhir ini, ya. Dan di negara Asia ini dan di Afrika itu mempunyai kejadian yang menetap, ya. Dan sebagian besar daripada kematian bayi itu terjadi pada maturitas, pada bayi-bayi BBLR dan prematuritas ini. Kalau kita lihat misalnya slide berikutnya, nah ini di negara ini data dari WHO, ya, bukan data saya sendiri. Jadi kita lihat di sini bahwa Indonesia ini termasuk salah satu yang mempunyai angka kejadian yang tinggi bayi-bayi prematur ini, ya, 15%. Yang rendah, yang hijau itu, ya, itu yang kurang dari 10%. Ya. Nah, kalau kita lihat slide berikutnya, Indonesia ini paling hebat, selalu ada di dalam 10 besar kalau yang jelek-jelek, ya. Seperti bayi-bayi prematur ini di Indonesia ini merupakan 10 negara yang mempunyai angka kejadian yang sangat tinggi, ya. Jadi karena itulah saya kira di Indonesia ini kalau misalnya 15 bayi yang lahir itu dari 100 bayi itu bayi prematur, 15 itulah yang kadang-kadang memerlukan pemantauan, memerlukan klinik terpadu, klinik tumbuh kembang ini, ya. Jadi slide berikutnya. Nah, ini dalam 25 tahun terakhir ini di negara maju pun kelihatannya tidak banyak perbedaan kejadian bayi prematur itu, ya. Di Amerika misalnya pada tahun 1990 sekitar 10%, naik 11%. Tahun 2008 ini masih 12% angka kejadiannya. Nah, di Indonesia juga demikian, karena Indonesia ini negara yang sosial ekonominya rendah, yang tadi kita sudah lihat tinggi, tetapi di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, tidak hanya sosial ekonomi yang menyebabkan tingginya angka-angka bayi prematur ini, tapi karena kemajuan daripada ahli-ahli obstetri, ahli kebidanan yang bisa bikin orang hamil. Sekarang kan
banyak infertilitas lah, ya, bayi-bayi dengan inseminasi. Jadi bisa membuat seorang yang susah hamil jadi hamil. Nah, mereka inilah yang kadang-kadang lahir dengan bayi-bayi prematur juga. Kalau saudara dengar misalnya bayi inseminasi ataupun bayi infertilitas lah, ya, bayi tabung, kadang-kadang kembar 3, kembar 2, semua di bawah 1 kilo berat bayinya, ya. Nah, hal-hal demikian itu juga akan meninggikan keadaan bayi prematur. Nah, hal inilah sebabnya saya kira Bunda, mengapa Bunda ingin juga mengembangkan itu, karena dia sudah mempunyai tempat ilmu infertilitas yang cukup tinggi dari dokter-dokter yang ada di Bunda ini. Begitu kalau nggak salah ya, Prof. Ya, Dokter Rizal. Jadi hal inilah yang menyebabkan kita membuat klinik tumbuh kembang ini. Nah, permasalahan apa sebenarnya bayi-bayi prematur ini? Slide berikutnya. Masalah risiko, kenapa bayi-bayi tersebut berisiko untuk menjadi. Nah, karena kematian sekitar kelahiran bayi-bayi prematur itu cukup tinggi, penyakit-penyakit berat segera setelah lahir itu sangat banyak pada bayi-bayi tersebut, dan jangka panjangnya ini kelainan-kelainan intelektual, disability dari fisik dan penyakit-penyakit kronik itu sering timbul pada bayi-bayi prematur ini. Nanti akan saya perlihatkan beberapa slide mengenai penyakit-penyakit tersebut. Nah, hal ini memerlukan penanganan yang komprehensif. Tentunya penanganan yang komprehensif itu harus dipegang oleh disiplin ilmu yang berbeda-beda. Karena itu pula lah pada hari ini kita mengumpulkan 7 orang dokter di sini supaya nanti Anda bisa berdiskusi ataupun bisa menanyakan hal-hal mengenai masalah gangguan tumbuh kembang pada bayi tersebut. Slide berikutnya barangkali ya. Kejadian meninggalnya bayi-bayi itu diperkirakan 4 juta bayi setiap bulannya, setiap tahunnya lahir di dunia ini, yang meninggal di dunia ini ya. 2/3 kematian itu terjadi pada bayi, dan sebagian besar adalah bayi-bayi prematur. Kalau lihat di grafiknya ini, prematur itu 30% kematian pada bayi baru lahir, ya. Jadi cukup tinggi seperti saya kemukakan tadi, dan kematian bayi baru lahir ini 98% di negara-negara berkembang seperti di negara-negara di Asia dan di Afrika. Slide berikutnya. Ini untungnya dengan adanya kemajuan-kemajuan perbaikan-perbaikan di dalam perawatan bayi, kita lihat di sini bahwa kematian ataupun kematian yang terjadi itu biasanya pada bayi-bayi di bawah 30 minggu, ya. Dan survival rate itu terjadi pada bayi-bayi di atas 32-34 minggu. Slide berikutnya. Nah, ini bayi-bayi yang hidup, biasanya kematian itu tinggi pada bayi-bayi dengan masa kehamilannya yang rendah. Kita lihat kalau 23 minggu, 24 minggu, itu berat badan 500 sampai 750, itu ya biasanya itu kematiannya itu 50 sampai 90%. Tetapi setelah 28 minggu, berat badan di atas 1000 gram, itu biasanya kematiannya itu rendah, yaitu 5 sampai 10%. Ya, slide berikutnya. Ini survival rate saat ini, kita lihat bahwa bayi-bayi yang 30-31 minggu sudah mulai survive karena adanya NICU, adanya alat-alat baru dan lain-lain. Slide berikut. Nah, sayangnya penurunan daripada kematian bayi yang kecil ini itu tidak diikuti dengan meningkatnya tumbuh kembang bayi. Kita lihat bahwa meningkatnya penurunan dari mortalitas itu biasanya
meningkatnya penderita anak dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bahwa anak-anak itu memang hidup, tetapi sayangnya hidup lanjutannya itu tidak selalu akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ya? Jadi kehidupan bayi-bayi BBLR dan yang bayi berat lahir rendah ini itu selalu ada gangguan, dan biasanya sampai usia 6 tahun itu masih terjadi gangguan-gangguan tersebut. Slide berikutnya barangkali kita lihat di sini, saudara lihat di sini bahwa sampai usia 6 tahun bayi-bayi di bawah 26 minggu, jadi bayi-bayi yang kecil di bawah 1000 gram gitu, itu hampir kematiannya itu masih tetap tinggi, ya. Jadi sampai 6 tahun. Malahan yang survive itu biasanya selalu disertai dengan gangguan-gangguan tumbuh kembangnya, ya. Hanya sedikit yang survive dengan benar-benar baik bayi itu. Karena itu pula lah klinik tumbuh kembang ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dan mengendalikan permasalahan ini. Slide berikutnya. Nah, ini kelainan-kelainan yang kita sering temukan pada bayi. Ya, kalau bayi-bayi kecil tersebut sampai usia 2 sampai 4 tahun kita harus perhatikan benar-benar apakah kelainan-kelainan ini ada pada bayi atau tidak. Sampai umur 11 tahun kadang-kadang gangguan belajar, gangguan ringan penglihatan dan pendengaran itu biasanya kita temukan pada bayi tersebut, ya. Jadi bayi-bayi kecil itu kita pantau sampai kadang-kadang sampai 12 tahun. Slide berikutnya. Ini morbiditas penyakit-penyakit yang ada pada bayi baru lahir, bayi prematur. Kita lihat di sini bahwa dalam jangka pendek ini bisa kita tanggulangi dengan adanya perbaikan-perbaikan daripada pelayanan perawatan, adanya NICU dan lain-lain, itu kita tanggulangi. Tapi keadaan jangka panjang pada waktu masa sekolah dan remaja dan masa dewasa kadang-kadang ini yang perlu kita perhatikan, ya. Pada masa sekolah, pada masa remaja itu gangguan penglihatan, gangguan pendengaran itu terjadi pada bayi-bayi di atas masa sekolah, ya. Jadi hal inilah yang nantinya akan dipantau di dalam klinik-klinik tumbuh kembang ini. Slide berikutnya. Nah, terakhir saya akan memperlihatkan suatu peta. Ini peta di Inggris, ya. Kita lihat bagian-bagian yang hitam ini. Yang pertama adalah kematian disebabkan oleh kelainan jantung koroner, ya. Yang peta yang sebelah kiri adalah kematian pada bayi. Nah, bayi yang pertama ini terjadi pada orang-orang dewasa. Kita lihat ya pada usia pada tahun 68 sampai 78. Ternyata ini ada hubungan keduanya, karena peta yang pertama ini waktu tahun 1 dan tahun 10 di daerah-daerah yang hitam itu ternyata bayi kelahiran kematian bayi itu sangat tinggi pada daerah-daerah tersebut. Nah, ada orang iseng mencoba melakukan hubungan kaitan antara kedua peta ini. Ternyata pada saat yang ada di ini yang survive sampai umur 50-60 tahun. Pada saat Hatshepsut yang terjadi di negara Inggris pada tahun 1 sampai tahun 10. Ya. Jadi ada hubungan kelihatannya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata hubungan itu bahwa pada bayi-bayi yang survive itu ternyata yang meninggal karena koroner itu adalah bayi-bayi yang dulunya bayi yang kecil, bayi prematur yang sempat hidup. Slide berikutnya. Nah, jadi ada hubungan katanya antara membuktikan bahwa risiko penderita hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes dan lain-lain itu terjadi karena kelahiran bayi berat lahir rendah di waktu kecilnya. Jadi orang-orang yang kena serangan jantung dan lain-lain
itu adalah mempunyai kaitan dengan berat badan lahir pada mereka itu. Jadi ada fetal origin dari adult disease tersebut. Malahan saat ini diterangkan bahwa tidak hanya bayi-bayi berat lahir rendah saja yang nantinya itu mempunyai kemungkinan untuk kelainan jantung, tetapi juga perkembangan daripada bayi-bayi tersebut. Kalau misalnya berat badannya terlalu cepat, kenaikan berat badan ataupun anak itu pertumbuhannya tidak baik, itu mempunyai kaitan dengan dengan kelainan jantung di usia dewasa. Yang kita sebut sekarang ini 10 tahun terakhir ini itu malahan disebut developmental origin of health and disease. Jadi DOHAD, adanya hubungan antara kesehatan dengan bayi-bayi BBLR ini. Karena itu pula lah makanya kalau misalnya BBLR ini dapat diteliti, dapat dipantau dengan baik di klinik-klinik tumbuh kembang semacam ini, mudah-mudahan kita tidak mendapatkan hal-hal yang terjadi pada keadaan yang sekarang sering dikemukakan itu. Saya kira hanya itu. Slide berikut. Terima kasih. Prof, ya kalau kita lihat dari bayi-bayi yang bermasalah ketika lahir, kebetulan putra saya, Prof, juga memiliki masalah ketika lahir. Saat itu dirawat oleh Dr. Risma selama 5 hari di NICU. Dan yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika nanti anak saya ini Shimar besar akan memiliki masalah pada perilaku atau mental atau dari segi intelektualitas, mengingat ada latar belakang resiko yang besar ketika dilahirkan, begitu Prof? Ya, jadi saya kemukakan tadi bahwa penyakit-penyakit yang berat yang terjadi pada masa neonatus itu mempunyai satu faktor risiko terhadap adanya kelainan di kemudian hari. Ya, nah tentunya tergantung beratnya kelainan yang terjadi pada bayi baru lahir tersebut. Apabila oksigenasinya memang sangat berkurang sehingga terjadi cerebral palsy namanya, ya mungkin pertumbuhannya akan berkurang. Itu dapat dideteksi sejak usia rendah, misalnya usia 2 tahun, malahan di bawah 2 tahun sekarang sedang diselidiki sebisa mungkin 6 bulan katanya, ya. Andri dokter ada salah satu dokter di bagian di FKUI sedang menyelidiki ini dari usia 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan bayi-bayi itu sudah ada kelainan apa enggak. Sehingga dengan demikian intervensi itu dapat dilakukan secepat mungkin dan dapat diperbaiki secepat mungkin. Jadi hal itulah yang kita harapkan dari klinik-klinik semacam ini, kita dapat mendeteksi sedini mungkin kelainan-kelainan yang timbul akibat gangguan-gangguan yang terjadi pada saat lahir ataupun beberapa hari setelah lahir. Jadi klinik ini artinya Prof bukan hanya memberikan solusi, tapi juga bisa memberikan preventif kepada kita. Ya, memecahkan masalahnya. Deteksi apakah dini ini bisa ya. Kadang-kadang kelainan otak itu tidak bisa diobati, tetapi bisa dibatasi, jangan sampai semakin buruk ya. Semakin buruk. Baik. Jadi permasalahan itu ditanggulangi sedini mungkin. Sedini mungkin untuk meminimalisir resiko yang lebih besar lagi nantinya. Betul. Ya. Baik, terima kasih Prof. Dan saya juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin mumpung Prof Asril ada di sini. Ya, silakan. Oh, sudah ada satu penanya, saya akan datangi dulu Prof. Sebentar, silakan disebutkan namanya. Nama saya Dewi, saya ibu dari Avisena umur 7 bulan, laki-laki. Pertanyaan saya, Dok, apakah anak-anak yang lahir dengan normal yang mungkin bisa dibilang tanpa resiko kalau menurut orang awam seperti saya, tapi apakah mungkin dalam tumbuh kembangnya nanti terjadi beberapa yang tadi dokter sebutkan kayak kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan, dan bagaimana sebagai orang tua, Dok? Kadang-kadang kita kayak, oh anak saya normal ini deh gitu. Apalagi kita bekerja juga di luar, jadi mungkin tidak terlalu melihat setiap hari gitu, Dok. Semua penyakit itu bisa terjadi dalam perkembangan seorang anak. Tetapi yang mempunyai risiko yang perlu pengawasan yang lebih ketat adalah keadaan-keadaan bayi yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak
bisa saja misalnya usia nanti 2 tahun dapat demam berdarah terus jadi meningitis segala macam bisa saja ya. Jadi pertumbuhannya itu adalah terjadi di dalam perjalanan anak tersebut. Tetapi yang mempunyai risiko yang harus diawasi adalah yang memang sudah dari awalnya itu bermasalah. Saya kira itu. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Profesor Asril. Sekarang saya akan panggilkan 7 orang narasumber profesional. 7 orang pakar, ada 6 orang dokter dan 1 orang psikolog yang akan bergabung bersama kita di sini. Hadirin kita berikan tepuk tangan untuk 7 orang narasumber. Saya bantu Melani ya. Boleh, dengan senang hati dokter. Yang dokter ini Sekartini ini adalah dokter dalam tumbuh kembang. Dokter dalam tumbuh kembang, baik. Kalau dokter Luhyuni ini adalah dokter rehabilitasi medis anak. Oke, Mereka baik. biasanya bekerja sama di awal sejak dokter Risma merawat di NICU. Oh, ya baik. biasanya dokter Luh. Kemudian dokter Clara ini adalah dokter gizi anak. Ibu Rini ini adalah psikolog anak, ya. Tetapi beliau kita minta bersama kami untuk mendampingi para ibu bahkan sejak kehamilan. Ya, jadi kan semuanya membayangkan nggak ada yang kepingin lahir prematur udah pasti. Ya, tetapi bayangan-bayangan sejak kehamilan anak yang bagus itu membuat kadang-kadang ada konflik di ibu-ibu. Beliau juga jagonya teraplay. Kemudian yang ini yang baju merah, Dr. Rizal, beliau ini ibunya adalah Profesor Ana Ali Syahbana yang punya klinik tumbuh kembang gede sekali di Bandung. Oh. Katanya terbesar di Asia Tenggara. Waduh, yang benar dok? Sebetulnya saya waktu belum bergabung ke sini, ketika masih gundah antara mau ke dokter Irawan atau masih ke rumah galau sakit, saat itu masih ya, galau, dok? tahun 2000, saya pertama kali justru sangat tertarik dengan tumbuh kembang karena bertemu dengan Ibu Profesor Ana Ali Syahbana. Kemudian beliau meminta saya untuk melihat Suryakanti. Itu besar sekali. Jadi rumah sakit Bunda ini sendiri yang dibangun pada tahun berapa? Tahun 2000 itu bantuan Jerman ya. Ya, jadi gedungnya itu luar biasa. Kemudian Prof Ana waktu itu mengatakan bahwa Tiwi, ilmu tumbuh kembang baru berkembang di Indonesia. Jadi kamu belajar. Beliau berpesan begitu. Jadi sampai sekarang saya masih, waktu itu saya bingung mau kemana gitu, mau ke Bunda kemana gitu, bingung. Tapi saya di tengah kebingungan itu saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Profesor Ana Ali Syahbana. Beliau sesepuh tumbuh kembang di Indonesia. Kemudian Dr. Dewi Hawani ini adalah staf neurologi anak. Sebetulnya Dr. Irawan ini adalah ketua UKK neurologi anak di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi beliau biasanya Dokter Risma meminta Dokter Irawan untuk ikut merawat di NICU kita di sini. Tetapi kesulitan kami di Rumah Sakit Bunda adalah setelah bayi ini pulang, kadang-kadang orang tua ingin ketemu, tapi nggak mau keluar dari Bunda. Nah, akhirnya Dokter Dewi Hawani di tengah kegalauannya juga bertemu dengan saya. Sama-sama galau. Ya. Dan beberapa bulan yang lalu kita sempat ikut kongres bersama-sama. Baik. Saya menawari beliau, ya. Beliau juga tertarik dengan neuroperinatologi. Jadi saya tawarkan, mau nggak bergabung dengan kita? Waktu itu kita tadi tahun lalu itu udah gerumbeng-gerumbeng gitu. Irawan nggak mau karena Bunda udah nggak masuk hitungan. Nggak ada waktu maksudnya ya. Kemudian yang terakhir adalah Dr. Andi Nanis. Ini beliau adalah konsultan endokrin. Jadi mungkin banyak yang belum tahu bahwa bayi-bayi kecil itu juga punya resiko untuk mengalami gangguan metabolik, kemudian gangguan-gangguan atau salah satu dari mungkin salah satu kelainan genetik dan lain-lainnya. Beliau biasanya sejak awal dimintai tolong oleh Dr. Risma sejak dalam perawatan NICU. Jadi timnya cukup lengkap walaupun ini belum lengkap sekali. Belum semuanya ya, Dok? Harus ada dokter mata, harus ada dokter Kemas. Dokter Kemas juga kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Beliau adalah radiologi anak. Beliau yang tadi Dr. Prof Asril mengatakan bahwa Dr. Handria Stuti salah satunya waktu penelitian juga memang
kesini salah satunya meminta bayi-bayi dengan riwayat HIE, Prof ya. Jadi dideteksi. Kemudian sebetulnya Dr. Handri juga diundang ke sini karena kepingin juga share tentang penelitiannya doktornya beliau. Ya. Kapan kita bisa? Tadi Prof Asril bilang bahwa 2 tahun. Tetapi buat kita, kebetulan saya pernah ikut di dalam klinik tumbuh kembang tahun 2006. Itu waktu itu sedang booming autistik ya, 2003 kita bikin di sini. Tapi kita juga merasa kayaknya ketuaan juga karena kita ketemunya 2 tahun. Jadi maka kita mundur lagi. Mundur lagi, maka kita minta dokter ini, dokter Risma juga pasti perlu karena itu deteksi dini. Nanti dokter ini juga akan mengemukakan. Boleh saya minta tolong untuk slide saya tadi? Baik. Jadi sudah bisa sebetulnya dimulai untuk yang dokter Tiwi ya. Jadi sebetulnya kita ini nggak bisa bekerja sendiri. Ya, sekali lagi tidak bisa bekerja sendiri. Karena perkembangan itu sesuatu yang sangat sulit. Jadi kalau umur 1 bulan tadi saya cerita dengan Melanie karena tadi ketemu Amar. Amar ini adalah salah satu bayi yang membuat saya kayaknya harus bikin. Gitu ya, saya ketemu di rumah dengan Amar, kebetulan kenal gitu ya. Ketemunya usia 11 bulan. Saya tanda tanya waktu dia main di tempat pojok sana, kok anak ini kok tidur gitu. Maksudnya nggak duduk. Biasanya Oh. kan 11 bulan itu harus duduk. Baik. Rupanya belum pernah terdiagnosis, ya. Coba terus slide, Mbak. Jadi rupa ini adalah salah satu contoh bayi-bayinya Dokter Risma, ya. Nanti mungkin Dokter Luh bisa mengurai. Ini bayi-bayi dengan risiko. Tadi kan Prof Asril bilang kayaknya gelap gitu ya di depan dengan ini dengan itu, tapi kita ingin memberikan harapan. Karena kita bekerja di mana bayi itu otaknya sedang plastis. Jadi kita mau supaya anak-anak bayi yang lahir 600 gram, sekilo itu punya kesempatan yang sama persis atau minimal sama perkembangannya dengan anak-anak yang normal. Ya, nanti ini adalah bayi Dokter Risma ya. Satu itu kalau nggak salah 1 kilo itu coba mungkin Dokter Luh nanti bidangnya dari di rumah sakit juga udah dikasih tahu perawat harus tidurnya seperti apa supaya dia segalanya bisa baik gitu ya. Kemudian mungkin Dokter Clara nanti juga akan menjelaskan bayi-bayinya udah dipasang selang supaya pertumbuhannya baik. Dan dari psikologi mungkin ini juga punya orang di dalam dia biasa bersama ibunya. Di sini kita bayi-bayi bagus kan langsung rawat gabung ya. Tetapi bayi-bayi seperti ini kita tidak bisa rawat gabung sehingga mungkin bayi-bayi itu seperti lahir begitu saja gitu ya. Ini adalah foto MRI-nya Amar waktu saya ketemu ya. Jadi saya tanya, belum ada yang mendiagnosis, saya ketemunya 11 bulan. Sekarang usianya berapa Sekarang bulan? udah 16 bulan. Ya? Ini adalah MRI yang kita bikin. Waktu itu saya konsul langsung ke Dokter Handri karena saya pikir juga ini kita harus cepat. Ternyata otaknya yang sebelah sini mungkin ya. Jadi mungkin Dokter Dewi nanti ini bidangnya. Memang boleh dibilang 1/4 itu nggak berkembang dengan bagus 11 bulan. Kemudian kita kerja cepat, saya konsul ke Dokter Luh, kemudian ditangani sebegitu rupa. Saat ini usia 16 bulan dan sudah bisa jalan. Jadi artinya ini kita 11 bulan ketemu ya. Kita boleh tepuk tangan dulu. Tapi kita kepengen lebih dini lagi. Saya tahu bahwa Dokter Risma tadi dengan kemajuan beliau ini tamatan Melbourne Australia perinatologi. Jadi bayi-bayi kecil yang bayi tabung yang kecil-kecil itu hidup. Tapi kan kita ingin hidup dengan optimal. Maka ibu-ibu, bapak-bapak di sini dikumpulkan untuk mengingatkan bahwa kita ingin mengantar putra-putri yang lahir kecil-kecil itu dengan tim kami mudah-mudahan cukup solid ya, bisa punya perkembangan yang normal seperti anak-anak yang dilahirkan cukup bulan. Ini saya hanya menggambarkan bahwa bayi-bayi kecil itu nggak bisa dirawat gabung seperti ini, apalagi suruh nyusu, nggak mungkin bisa gitu. Tapi kita ingin membantu karena menyusui kita tahu semua. Tetap Prof promosi Prof ya, adalah stimulasi ya, gitu ya. Kemudian, nah ini adalah tim kita saat ini. Tapi mereka akan disupply oleh Dokter Risma ya. Kemudian mungkin kita dokter anak. Kemudian di sini ada teman-teman yang punya perinatologi ya, ada Dokter Yohni yang punya perinatologi di Rumah Sakit Karolus. Kemudian mungkin juga di sini ada utusan dari
Rumah Sakit Bintaro, Rumah Sakit Pondok Indah. Kita ingin mengajak, siapa tahu juga di rumah sakit semua juga akan bisa mengembangkan klinik yang sama, karena memang mungkin kalau cuma kita mungkin pasti akan kesulitan, karena tumbuh kembang itu khasnya, mungkin dokter Tira yang pengalaman, dia masuk susah keluar sebelum dia usia 2-3 tahun, akhirnya klinik itu cepat sekali penuh. Itu ya, itu kesulitan kita waktu kita mengembangkan 2003 itu dia masuk nggak bisa keluar, karena kita harus yakin bahwa dia bagus, sehingga mungkin kita nggak bisa kalau hanya bunda harus di rumah sakit lain. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih Dokter Tiwi. Yang pertama saya akan minta kesediaan dari Dokter Rini untuk bisa berbagi pada kita. Iya, terima kasih. Mungkin tadi Dokter Tiwi, begini. Dokter Tiwi tadi menyampaikan jelas sama yang terlambat deteksi. Saya kebetulan ada tayangannya menyampaikan bahwa ada orang tua yang sangat rajin kebetulan datang ya. Matthew, mana Matthew? Nah ini Matthew ini pasien yang paling rajin. Ini pasien Dokter Risma dan saya yang orang tuanya sangat rajin. Saking rajinnya saya jadi bingung. Ini rajin sekali ya. Sekarang ini nanti bulan Mei umurnya 4 tahun. Ya. Dia lahir 1.100 gram, berat gestasinya 28 minggu. Dirawat oleh Dokter Risma 2,5 bulan. Waktu itu menggunakan ventilator 1 minggu. Ya. Ibu bapaknya selama 1 tahun pertama kontrolnya hampir setiap bulan. Ya. Sekarang Matthew sudah sekolah belum? Sudah sekolah. Ya, umur berapa? Umurnya 4 tahun. Nah, sekarang turun. Jadi seperti tadi Prof. sudah sampaikan, untuk mendapatkan anak yang tumbuh kembang optimal, sebisa mungkin kita harus deteksi sedini mungkin. Tadi ada pertanyaan yang normal, bisa nggak mengalami masalah? Bisa saja kalau dia sakit, ya kemudian beban sehingga dia kemudian sakit yang berat bisa mengalami masalah. Jadi perlunya pemantauan tumbuh kembang itu dilakukan secara berkala. 1 bulan sekali sih sebenarnya ya, dilakukan sampai umur 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun sampai 5 tahun itu 3 bulan sampai 6 bulan sekali, tergantung kondisi. Tapi memang biasanya orang tua kalau lihat anaknya normal, dia nggak kontrol lagi. Nah, saya punya satpam nih Dokter Risma. Jadi kalau nggak datang dia marah Dokter Risma, ini mesti kontrol ke dokter ini. Jadi dari beberapa, saya selama di sini hampir 3 tahun di tumbuh kembang, jumlah pasien yang saya periksa hampir sekitar 400 yang ada berkunjung ya. Dan itu sebagian besar normal ya. Keterlambatan yang paling banyak Prof adalah keterlambatan bicara. Seperti Matthew setelah ikut terapi bicara untuk artikulasi hanya dengan sekitar 1 tahun, setelah ini dia sudah lepas terapi. Jadi sebagian besar normal, tapi bukan normal berarti kita tidak melakukan deteksi. Karena kadang-kadang kita lihat, oh normal ya, begitu sampai 2 tahun nanti loh kok beda ya sama anak lain, itu yang kita tidak harapkan. Jadi kalau kita deteksi lebih dini, intervensinya akan lebih baik, hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau ini adalah saya mau memperlihatkan bahwa dia rajin sekali dari lahir sampai sekarang 3,5 tahun. Ini grafik berat badannya, ini panjang badannya ya. Kemudian ini screening perkembangan saya menggunakan Denver 2. Kita lihat ini garisnya banyak ya. Ini saking rajinnya ibunya ya. Jadi kalau tidak disuruh datang kadang-kadang dia datang juga ya. Nah ini gambar Matthew ya, Matthew dari waktu masih di Perina. Ini baru mau pulang kali ya Dokter Risma. Nah, saya minta dari ibunya nih. Ini usia 1 tahun. Ini kemarin Desember. Waktu lihat foto ini, kok mulai obesitas nih ya? Hampir 20 kilo katanya beratnya. Jadi ini contoh pasien yang paling rajin. Jadi mohon diikuti oleh yang lain supaya kita bisa deteksi dengan lebih baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita banyak mungkin akan menyampaikan mengenai intervensi untuk bayi yang Terima kasih. Jadi memang di sini selama saya di Buddha 8 tahun, jadi memang ada
saya terlibat mulai dari di Merina. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu buat apa ya rehab ini sudah mulai terlibat di Merina. Memang betul karena perkembangan itu seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Asep. Ya dari awal itu memang anak itu sudah menjalani fungsinya, dia bergerak, harus minum, harus makan, kemudian harus meregulasi diri, sudah mengatur kamar lapar, kamar buang air kecil, buang air besar. Anak itu sudah harus fungsi pernafasannya baik, kalau tidak baik oksigenasinya akan menjadi masalah. Mungkin masalah medisnya sudah bisa selesai, kadang-kadang menjadi sulit kalau dahak masih banyak resiko. Kemudian juga rasa yang sering terjadi, kita tahu kan pada saat lahir kan biasanya kalau tidak ada masalah sibuk atau belum akan mulai memberi rasa aman. Nah itu tentu yang lebih dipentingkan adalah vital sign-nya, jadi masalah vital yang fungsi-fungsi vital yang sangat penting. Jadi saat itu ini memang mesti sudah harus dipikirkan walaupun itu masih di dalam masih di Merina. Nah seterusnya setelah pasiennya kemudian pulang itu juga masih terus harus dipantau juga karena medisnya mungkin mudah-mudahan sudah teratasi, tapi kemudian muncul masalah. Wah, anak saya nggak bisa nyusu. Kenapa kok nangis suaranya nggak keluar, nggak nangis? Kenapa gelisah terus nggak bisa ya ditaruh ya ngecas terus ditaruh nggak bisa ditaruh atau mau digendong terus. Nah hal-hal seperti itulah saya kemudian mengikuti terus sampai kemudian bisa angkat kepala, berdiri berjalan terus dipantau sampai kemudian bicara. Jadi memang sebaiknya dari awal itu kita harus, apalagi sudah jelas berisiko itu memang harus dipantau. Ya, sampai karena ada periode emas brain kapasitas otak yang awal terlewati kan saya. Sampai usia berapa sih itu dok sebenarnya periode atau golden age, golden period? Ya ada beliau di sini dilawan 5 tahun pertama. Hari terakhir dari periode ternyata plastisitas otak itu juga terjadi sekaligus sudah 40. Oh gitu ya. Jadi terakhir kemarin saya bisa dong ya. Masih jauh Tapi masih. brain plasticity senata 40 ke 70, tapi pertama gaya hidupnya harus normal. Jadi nggak boleh stres, exercise. Dan yang satu lagi ternyata dari penelitian kalau udah 40-70 Prof sering berpergian. Ternyata sering berpergian ke suatu tempat, kemudian belajar budaya di sana, itu ternyata menambah brain plasticity. Tapi bukan ke mall katanya Prof. Bukan ke mall. Jadi artinya memang ada periode, apalagi 2 tahun pertama, setahun pertama itu luar biasa. Jadi kita jangan disia-siakan. Ya, terima kasih sekali lagi ya dokter.